gabung di pertanian itu bukan artinya ikut papanasan ngala lemon gitu. Tapi bisa karena ini zaman juga berubah seperti ini, media itu akan berperan sangat penting. Itulah mungkin yang harus siap dari yang alumni-alumni yang muda sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Alumni. Ketemu lagi dengan saya Ikram dari Himpunan Alumni IPB Subang. Jumpa lagi di acara kita, acara andalan kita Destinasi Silaturahmi episode kelima kalau nggak salah kelima. Sekarang saya sudah ditemani dengan salah satu alumni kita, ya, kebanggaan kita semua. Ada Kang Yuyus ya Kang ya? Ya, Kang Yuyus, angkatan 25. Angkatan 25. Nah, ini produk andalan Kang Yuyus. Di tangan saya ada lemon. Jadi Kang Yuyus suka dipanggil Papa Lemon. Nah, Papale. Kang Yuyus Papale. Kang, tepangkan Ikram dari Yuyus. angkat 53. Kang, ini mah ngobrol santai-santai aja lah, kita ngisi sore. Iya. Terus bisa diceritain dulu Kang, Akang teh backgroundnya, nama lengkap, siapa, namina, terus di IPB dulu jurusan apa dan angkatan berapa, boleh Kang? Mangga Kang. Saya ya seperti yang lain aja, istilahnya kan anak kampung dari kebetulan asli Subang gitu. Asli Subang, ya. ya. Dulu kan kalau yang lain kan program apa namanya itu? PMDK Kang. PMDK. Kalau saya enggak, lewatnya jalur tes. Sipen baru. Angkatan 25, cuma memang saya agak lambat lulus karena memang waktu itu agak ya biasalah. Dinamika kampus. Dinamika kampus. Begitu ada yang ngajak jalan-jalan. Anteng ini. Selalu Kang. Sama Kang. Saya juga tim 10 semester Kang. Gitu. Satu frekuensi. Satu frekuensi ya. Iya, gitu. Santai lulus. Jadi jalan-jalan pada akhirnya kan ya alhamdulillah juga jadi tahu mana Kalimantan, tahu Sulawesi. Dari tanya teman yang sudah lulus dan kerja mah ternyata kan nggak kemana-mana 2 tahun. Berarti masuk kuliahnya tahun berapa tuh Kang? Kuliah tahun 88. 88 berarti. Angkatan 88. Resmi diluluskan akhirnya. Udah bosan juga IPB berarti ya. Akhirnya diluluskan. Lila tinggi 96. 96. Lain 10 semester 16 berarti. Wadah, 16 semester. Karena yang jalan-jalan asik 5 semester gitu. Benar. Jurusan berarti apa Kang? Jurusan mah dari budidaya pertanian. Budidaya pertanian. Teknologi benih program studinya. Bukan diploma apa sarjana Kang? Sarjana. Sarjana ya. Apa fakultas pertanian ya Kang? Fakultas pertanian. Fakultas pertanian. Apa yang menyebabkan atau apa yang bisa membuat Akang tertarik untuk bisa misalkan jalan-jalan ke sana ke sini, dulunya tuh gimana gitu Kang, sampai ke 5 semester sampai jalan-jalan tuh gimana Kang ceritanya Kang? Ya itu kan istilahnya kan teman-teman sudah banyak yang dikonsultan. Konsultan pertanian Kang. Konsultan RTSP. RTSP itu apa? Dulu RTSP itu rancangan teknis satuan pemukiman transmigrasi. Transmigrasi. Jadi menyiapkan lahan untuk transmigran. Lagi rame sih kayaknya tahun-tahun segitu Kang ya. Tahun-tahun itu lagi masih pembangunan masih oke ya Kang ya. Masih lagi masif lah. Betul. Terus transmigrasi gitu kan. Ya itu yang jadi akhirnya sebetulnya kan tinggal skripsi ya Kang. Karena skripsinya ditinggal ya satu beres-beres. Itu teman-teman, sesuai kata Panji, jangan ngomong tinggal, jadi harus ganti jadi masih harus. Tinggal skripsi nggak akan dikerjain, masih harus skripsi harus dikerjain. Terus jadi ke sana jalan-jalan. Jadi ke transmigrasi gitu yang kesibukan ya Kang ya. Ya akhirnya kan ya lulus dan sebagainya, terus ya itu kan lama dari sebelum lulus sampai saya kan di Ekalos tuh. Oh ya. Di asrama Ekalos. Lokasari dulu mah kan masih asrama betul. Sekarang mah udah jadi mall kan. Jadi mall. Oh dulu Ekalos itu dulunya? Iya, ya asrama. Sudah tidak tahu saya sudah tahu mall. Asrama paling garang di sana tuh Ekalos itu. Gimana tuh garang Kang? Ya kan dari
dari berbagai macam angkatan waktu itu masih ada di sana, masih tinggal. Angkatan 16 tuh, bayangin. Berarti dia 25 ke 16. 25 ke 16 Senior itu kan itu. senior banget, apalagi ke 53. Walah. Maaf, senior, nggak sanggup. Jadi Nah, dari sana tetap kesininya kan ternyata dari konsultan bikin bosan aja ujungnya gitu kan. Terus maunya sih ke pertanian, cuma dari dulu kan kita juga sudah berpikir petani itu nggak bisa beranjak karena tidak link dengan pengolahannya. Nah, dari dulu saya sudah coba itu mengolah hasil pertanian. ya, masih proses. Ada sampai bikin keripik sawo. Apa itu? Ya sawo dibikin keripik. Oh, keripik sawo. Terus ada juga yang terakhir sebelum ke lemon ini saya bikin jagung pipil beku, jagung manis. pipil beku. Jagung muda tapi dipipil, dibekukan gitu. Cuma ya itu begitu kita kasih label mau masuk masuk supermarket dari dinas kesehatan ternyata tidak bisa ngasih izin karena itu tidak ada, bukan ranah departemen kesehatan kabarnya waktu itu. Terus ranah siapa kata saya? Iya, jadinya tidak ada yang mengakui lah. Nah, istilahnya kalau sekarang ternyata kan sudah ada. Sudah ya. Untuk pangan olahan segar itu kan PSAT namanya. Betul. Di mana di Dinas Ketahanan Pangan. Cuma ya itulah dulu kan belum sampai ke sana berarti. Sekarang paling tinggal ke sini. Nah, ini saya coba usaha ini lemon. Ya alhamdulillah dari awal sebetulnya kan waktu itu kita ya tanam aja dulu bibitnya. Sudah setahun tanam, teman ada yang bulan puasa biasanya kan rame katanya nih, yang segar-segar. Coba buat yang perasannya. Nah, itulah awal kejadiannya kenapa jadi Papale. Itu sengaja. Tapi itu kan maksudnya tahan dulu, kita balik lagi ke Akang waktu misalkan tadi kan sudah beres belalang buana 5 semester, akhirnya menyelesaikan studi ya Kang ya. Terus itu dari awal tuh emang langsung pengen kepikiran saya emang pengen usaha aja gitu Kang, atau ada journey tertentu nggak setelah lulus kuliah tuh Akang kemana dulu gitu setelah lulus Kang gitu? Ada, istilahnya dari dulu juga ingin ya istilahnya coba bertani gitu. Tapi langsung ke bertani ya Kang ya, nggak jadi karena ada lahan, ada ini juga gitu kan. Cuma ya tadi begitu waktu itu kan saya tanam cabai kalau tidak salah. Cabai ya karena kita pakai pupuk cabai ternyata tingginya bisa sampai 2 meter. Nah itu cabai itu bisa tinggi 2 meter, akhirnya kan sulit juga tuh panen. Kalau 2 meter yang panen kan pasti orang-orang kampung kan, yang tingginya cuma 1,5 meter. Sementara itu cabai plus guludan udah jadi 2 meter. Nah itu nanti biaya panen juga kan akan meningkat lah ya. Ada kos-kos tertentu ya. Ada kos juga gitu. Sementara harga, nah kembali tidak bisa bersaing. Istilahnya di sini tuh tidak ada, waktu itu kan cabai keriting. Kalau kita bawa ke patrol waktu itu cuma 5.000 dihargai per kilo. Padahal kalau dibawa ke Jakarta ke satu pasar kecil itu bisa terima itu 1 kintal itu di harga 7.000 gitu per kilo. Nah beda itu link seperti itulah yang di pemasaran tuh yang istilahnya di kita ini tidak sambung menyambung seperti itu. Tidak terkoneksi ya Kang. Nah, tidak terkoneksi. Jadi gitu. Memang bisnis pertanian itu kalau memang ingin Kang? Ingin ada merasakan margin keuntungannya memang harus dari hulu ke hilir ya Kang ya. Harus sampai ke end product gitu ya Kang berarti. Satu itu dari ininya juga ya tadi untuk menolong harga pertanian itu hanya bisa dilakukan ya tadi link dengan pengolahannya. Kalau tidak seperti itu nanti akan
Ya sebetulnya kejadiannya sekarang pun di lemon pun tetap kebanyakan yang tidak link. Banyaknya ya Kang ya. Artinya ini kan satu produk ada nih, ekstrak juga. Jakarta sudah ada rumah produksinya. Tapi kan turunnya ke sini malah menekan harga karena dia pengen juga jualannya sangat murah gitu. Jualannya betul-betul. Jatuhnya tetap ke harga produk bahan bakunya dimurahkan. Kemarin-kemarin lemon di Lembang kan sempat jatuh kan harganya. Betul. Itu karena ada pemain industri yang ya. Industri tidak link dengan petaninya. ya tahan dulu tentang permasalahan industri dan pertanian, tapi kita ini Kang, waktu Kang kan maksudnya tadi kan memutuskan untuk bertani langsung bertani ya Kang ya, karena kan punya lahan, banyak background lah dan lain sebagainya. Karena kan sebenarnya jarang Kang untuk lulusan-lulusan yang udah di zaman 50-an tuh udah yang pengen langsung ke bertani tuh, udah ajaib lah pokoknya, benar-benar ajaib ya. Iya, tahun 50-an. Ya, tahun saya tuh tahun angkatan 53 tuh udah gak pengennya tuh ngantor Kang, semangat ngantor pokoknya mah. Tapi maksudnya gini Kang, kan tadi kan udah banyak pengalaman dan mengapa maksudnya apa gitu Kang yang dilihat dari lemon gitu Kang, dari Akang tuh kenapa kok bisa sampai ke lemon gitu? Ya itu semuanya sebetulnya tidak serba sengaja. Ketidaksengajaan. Ketemu dengan orang Majalengka. Majalengka. Saya habis ditanam jagung, waktu itu jagung manis kan, usaha itu juga yang mentok. Pupil deh Kang. Pupil juga mentok. Sampai akhirnya malah ini jatuh kan. Tertimpa motor 1 bulan di semen kan, kaki kiri ini. Itu lagi zaman urusan jagung. Ternyata dari segi izin juga mentok seperti itu. Untuk gitu jagung kan. itu. Untuk jagung gitu. Nah, kebetulan ada ketemu orang di sini yang lagi nyari rambutan. Ngobrol-ngobrol, dia sebetulnya butuh pisang katanya kan, butuh itu gitu. Terus saya ngobrol, kenapa? Yang rame mas sekarang kalau mau tanam katanya lemon. Kang kan. Ini lagi rame katanya. Lemon. Oh iya, saya juga kan ya istilahnya waktu itu jadi sudah sering terdengar kan, hampir semua produk industri itu ada lemon. Aja yang bilang ada lemonnya. Pengen lemonnya gitu yang ya. Di kosmetik, di apa kan gitu kan. Jadi ya memang betul gitu, jadi mencerahkan. Jadi ada koneksi ke sana gitu kan sebetulnya gitu ya. Sekarang daripada bingung nanam, ya udahlah nanam gitu dulu. Nanam lemon. Nah lemon itu ada 2 macam katanya, yang lonjong waktu itu sama yang bulat. Yang bawa. Nah, terus saya bilang yang bulat aja, makanya inilah sekarang ini hasilnya yang waktu itu ditanam itu. Ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Ya, berbuah dari tahun kemarin ya. Ini tuh. Berarti Akang sekarang nanam di luasnya berapa Kang kira-kira Kang? Kalau luasan sih ya pohon lah berarti ya hitungannya. Pohon berapa Kang? Pohon waktu itu hampir 1000 sebetulnya ditanam di sini. Ya, sekarang tanam di sini. Berarti kalau sekali panen Akang bisa sekitar berapa tuh Kang? Perkiraan. Kalau sepohon sekarang ada yang sudah bisa lebih 10 kilo sih. 10 kilo. Untuk berapa hari, berapa bulan Kang panennya Kang? Panen ya sekitar semingguan. 1 minggu Kang? Yang ya tidak semua sih. Tapi kalau misalkan dari dipanen sampai ke rubuh lagi itu berapa Kang? Ini nggak ada tuh. Tuh seperti itu tuh. Iya itu. Tuh kemarin kan yang dipanen yang besar-besarnya, ini kan masih ada tuh. Masih ada. Yang besarnya, yang agak besar, yang agak besar, terus aja kayak gitu berputar. Siklusnya berapa lama sih Kang kalau lemon Kang? Nggak berhenti dia. Terus itu ya. Berbunga terus, itu kan masih ada bunga juga tuh. Di yang di sana. Baik. Jadi memang lemon itu ada bagusnya seperti itu, begitu sudah masuk usia produktif, ya sudah tidak berhenti terus ya Kang aja. Yang penting dirawat gitu ya Kang ya. Tinggal merawat aja. Nah itu Kang, kan kadang-kadang kalau misalkan di bisnis pertanian apalagi yang memang
sekaligus mengurus lahannya gitu kan. Kadang-kadang kan para petani itu takut dengan masalah apa ya? Ya salah satu yang momok yang paling menakutkan bagi petani kan gagal panen ya, Kang. Jadi kalau Iya. misalkan lemon ini kira-kira Bukan tuh gagal panen, tapi sebetulnya kan di lemon ya sama. Tadi itu kalau tidak connect ke pengolahannya akan ya masuk ke pasar mah murah. di murah mareh wae tetap gitu. Tapi kalau misalkan lemon tuh ada gagal panennya nggak, Kang? Ada penyakitnya nggak gitu? Penyakit aya wae. Ada aja. Eh, Apa tuh, Kang, penyakitnya biasanya, Kang? yang paling ini sebetulnya paling sering menyerang itu jamur sebetulnya. Jamur. Jamur jelaga nggak susah-susah amat. Oh, biasa aja yang bisa diatasi lah ya, Kang. Jamur tidak kuat. Tapi kalau dibiarkan ini teh kulit lemon jadinya coklat, percis kayak buah sawo. Coklat ya coklatnya aja gitu. Tapi dalamnya aman nggak? Dalamnya sih tidak masalah. Tidak masalah, tapi gitu. penarik. Nah, cuma berarti kalau dari segi nanti mau dijual sebagai penampakannya kan jadi tidak Ya, bagus. Baik. Sementara ya kalau ke pengolahan sih dalamnya sih tidak masalah. Ini, Kang, bukan? Nah, kalau ini ya ini karena kena tanah. Oh, Karena sering besarnya nih. inilah perbedaan lulusan IPB senior dengan junior, tidak tahu membedakan ini karena apa ini karena karena apa. berat ini kan gitu. Siap, Kang. Siap. kurang cahaya Siap, kan siap. gitu. Siap. Tapi emang ada juga yang apa sih ya? Iya jamur sih kebanyakan. Jamur ya, sih. Kang, ya? Untuk utamanya jamur. Yang untuk apa namanya lalat buah mah nggak ada yang berani kayaknya Nggak ada ya, Kang, ya? sama lemon ini. Asup, Kang? Atau kemana, Kang? Nggak tahu juga karena kalau lemon lokal ini kan lemon kan ada 3 macam. Ya. Ini yang agak bulat begini. Oh, Ini kan lemon varietas Mayer. baik. Nah orang IPB ya tahulah varietas merennya. Saya tidak. Varietas mah tahu, Kang. Tapi kalau Meyernya nggak tahu, Kang. Varietas tahu. Ya pokoknya ini lemon tuh ada 3 varietas. Ah. Ini Mayer. Meyer, terus. Nah, yang disebut lemon lokal yang kuning Hmm. kulitnya keras, Ya. agak monyong di Ah. diana itu kan bibli gitu kan. Ah. Varietas beda varietas. Beda varietas. Ada Satu satu lagi yang lebih lonjong. Namanya Nah itu kan Eureka. Eureka. Nah, itu lebih cepat kuning itu dibanding ini gitu kan. Dan lebih besar gitu. Nah sementara kalau yang dibeli itu pernah ada di luarnya sih bagus gitu, tapi begitu dibelah katanya kan banyak Habis. belatung. Oh. Ya itu kan alat buah. Nah jadi kalau dibilang asam itu juga lebih asam. Lemon lokal itu lebih asam dibanding ini. Tapi kenapa ini nggak mau gitu? Tapi ini enggak ya berarti, Kang, ya? Nggak Belum ada jarang gitu. Berarti di kulitnya kelihatannya kan ada sama kayak manggis. Apa tuh, Kang, Mas, Kang? Ya ada insektisidanya. Oh, ada insektisidanya. Jadi kalau makan lemon itu jadi agak hati-hati juga kalau sama kulitnya gitu. Berarti kan? Baik. Karena kalau tidak ada serangga yang bisa masuk ke ini, berarti di kulit ini ada insektisida. Ya bisa kelihatannya. bahaya juga buat kita ya, Kang, ya. Nah ya kira-kira kan ya kalau sering-sering makan insektisida mungkin ya nggak bagus juga Baik. gitu. Itu di kulitnya itu. Nah sementara kan kalau saya kan peras kan makanya tidak sama kulitnya. Nah, tidak sama kulitnya, Kang. Gitu. Nah, lanjut, Kang. Kita bicara sama produk. Kita Produk. kan maksudnya kan apa ya? Sebenarnya kan tadi kan Kang Yuyus sudah membicarakan tentang masalah terbesar petani itu tidak ngeling ya, Kang, ya, Ya. antara pertanian dan apa ya, dan sampai ke end produk itu dan sampai ke end user itu tidak terkoneksi. Tapi ya semua apa ya, Kang? Semua petani menurut saya sih ada ya, Kang, punya impian untuk bisa membuat suatu produk olahan lah dari produk-produk pertanian. Nah, itu, Kang, tantangannya, Kang, bisa sampai jadi bentuk ini tuh apa aja sih, Kang? Banyak. Apa tuh, Kang? Ternyata juga usaha ya. Banyak. Ya, apa aja, Kang, kalau bisa diceritain, Kang? Satu, ini dulu
Pas kita mau bikin ekstrak, Puasa guys. berarti sudah waktu Pengen itu batal ya. sudah ada izin BPOM bahwa liquid itu harus MD. Apa tuh MD? MD itu ya tingkatan izin dari BPOM. Dari BPOM. Sertifikasi lah, tingkatan sertifikasi. Terus Cuma waktu itu saya dengan pihak Dinkes, Bu, coba dulu lah, saya bilang saya mau usaha. Waktu itu saya juga kan taunya kalau MD itu pokoknya bikin pabrik gitu kan. Namanya bikin pabrik kan nggak cukup duit sedikit, Bu, gitu kan. Ini saya coba mau usaha aja. Coba aja 2 tahun kata saya. nah, Supaya ini bisa dicek iya. laku tidak ada pasarnya atau enggak gitu. Nah, akhirnya diloloskan lah, Boleh lah gitu ya, Kang. sehingga nah ini kan Dapat apa nih, Kang? ada PIRT-nya kan. Ah Di ya, belakang. 2143 2130. Nah, 22 di ujungnya. Ya, yang awal 22. Nah, berarti waktu itu tahun 2000 22. tahun 2000 2000. akhir 2000 Akhir 2000 ya, Kang. diizinkan sampai akhir tahun 2022, berarti kan Tahun iya berarti, Kang. tahun ini udah habis, tidak bisa diperpanjang, Kenapa? harus naik jadi MD tadi. Oh. Nah, itu makanya kekeh bikin ini Ah. Harus supaya pabrik. skala ya terpisah dari rumah tinggal kan. Karena ada banyak standar-standar tertentu ya, kayak kalau pengen itu, perizinan tuh ya. gitu. Paham. Ini jadi dari kemarin kan coba lagi di antaranya sertifikasi ini, makanya tadi banyak halal juga gitu. Ini belum halal kan yang ini? Tapi ya Belum ada halal yang lah ya, ini. rekawan. Ah. Mabok lemon. Oh iya, Maya sudah ada tuh. Oh beda, Kang, ini tadi berarti kan 3 ini. Ini produknya beda ini. Oh. Kalau ini namanya ekstrak. Berarti kan air perasan lemon Air perasan lemon. asli, sudah tidak campur apapun. Oke. Ini pH-nya 3 loh. pH-nya 3, asam. Tahu kan pH? Tahu, Kang? Nah, tahulah. Tahu, Kang. Saya manajemen tapi saya belajar kimia umum. Ini pH-nya 3. 3. Sangat asam, makanya di sini ditulis jangan dikonsumsi langsung. Oh, jangan langsung diminum. Ini harus dicairkan dulu. Yang ini. Kalau ini? Nah, selain ini ada juga variannya, diantaranya yang ready to drink. Tapi bukan ini. Bisa langsung minum, diantaranya ini. Oh, tadi antaranya. Nah, diantaranya ini. Ini, nah tapi kalau yang ini pakai madu, Pakai madu. pemanisnya. Sari lemon madu tuh Nah, sari lemon madu. Ada lagi sari lemon gula biasa, Oh, yang manis biasa. Untuk yang menghindari gula kan tadi tuh senior, makanya di grup kalau plus 40 plus sudah harus mengurangi pemanisnya madu, jangan pakai gula gitu. Betul. Kalau yang masih muda-muda sih oke aja mungkin gitu kan. Ini juga ada sirup sebetulnya. Sirup. Ada juga serbuk kulit. Nah, kulit dibuat serbuk, dikeringkan. Oh iya. Dan Masih ada contohnya. coba, Kang, nggak apa-apa, Coba, Kang. sudah kita cari ya. Kita rehat sejenak. Iya. Setelah iklan tadi Jadi sebentar. Iklan dulu, Kang. Kita Iklan punya dulu. sponsor ya. Untuk sponsor ya udah. Sponsor Sip. para senior siapa kali mau menitipkan produk-produknya diiklankan di YouTube kita, boleh menghubungi Pak Sekjen. Embot. Nah, lanjut kita, ini serbuk yang tadi diceritain gimana, Kang, ini, Kang? Ya, ini serbuk kulit. Serbuk kulit. Jadi kan dari satu buah ini sebetulnya kalau pengolahannya kita lanjut, yang pertama kan ini awalnya kan diekstrak. Tapi nanti kan dari ekstrak ini bisa jadi sari plus madu, mungkin plus gula, plus teh, plus apapun. Betul. Jadi akan banyak dari buahnya ini pun ya akhirnya kan kita tidak ada sampah sebetulnya gitu di industri. Ya, zero waste lah ya berarti. Jadi walaupun gini ya teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman dari IPB yang angkatan-angkatan sekarang ya kayak walaupun memang tidak tertarik dengan dunia pertanian, ini maksudnya dunia ngantor, dunia pemasaran, sales manager,
regional, tapi tetap harus bisa mampu dan tertarik untuk ya setidaknya terlibat aktif di bidang pertanian walaupun tidak di lahannya gitu teman-teman. Ya karena tadi butuh juga sebetulnya. Iya betul. Seperti ini sepertinya tidak terkait sama sekali dengan pertanian. Iya. Betul, memang itu tidak terkait dengan pertanian. Karena memang terkaitnya dengan memproduksi media Ya, seperti ini, betul. membundel, apakah nanti masuk YouTube, masuk Instagram, masuk apalah yang sekarang ada. Walau alam nanti 10 tahun lagi apalagi, teing. Betul Kang. Sudah metaverse dan sebagainya, walau alam. Nah itu yang mungkin harus disiapkan sama yang muda-muda ini supaya mendukung. Ya tadi rancaklah Iya. Kita juga nanti usaha ini bisa jalan ya. Kalau ini tidak bisa jalan ya tadi ini yang panen juga nanti bagaimana? Iya. Akhirnya kan balik lagi ke pasar lagi. Kalau sampai ke pasar gitu kan, ini dihargai 3.000 lagi. Balik lagi kan tidak ada margin, tidak ada added value-nya gitu ya. Sementara kalau saya kan ini belanja sekarang 5.000. Kalau bandar nanti naik 7.000, saya belanja 8.000. Itu jangan sampai masuk ke sana. Nah, iya. Nah kalau ini jalan ya itu pun nanti kan jalan, petani berarti punya nilai tambah. Rantai suplainya itu jalan ya Kang ya berarti Kang. Bahkan tadi kalau memang ini sudah jadi ekstrak, sudah jadi ini, sudah jadi bubuk, sudah jadi limun, ini kan akan terkoreksi harganya. Betul bisa. Tidak mahal lagi karena dapat duit dari sini, Dari mana-mana dari banyak sampah, dari ini bisa terkoreksi. karena gitu. seluruh Sehingga tadi di pemasaran pun akan mudah sebenarnya memasarkannya karena ini akan banyak variannya. Seperti itu gitu mestinya gitu. jadi variannya bisa Kang? Bisa kita buat produk yang lagi ramai di pasar gitu ya Kang. Terus juga jadinya Ya wasnya juga itulah bagian yang muda-muda sekarang yang tadi. Betul. Sok tah je naon siap tina lemon teh mau jadi apa lagi? Betul. Mau dicampur apa lagi? Tinggal mencampur-campur. Ya, yang analis trennya kan anak-anak muda gitu yang iya. update di pasar. Gitu mau yang jadi lagi rame di sosial media. ngaranan jadi kopi Thailand lah jadi kopi ya sumur gintung sudah naon gitu. Papa lemon si coffee ya. Bisa ya Kang ya. Benar. Oke Kang, jadi tadi ya beberapa pesan yang Ikram tuh dapat ya Kang ya, antara lain kita masih perlu dan butuh Kang ya, pengolahan di bidang pertanian itu masih butuh banyak stakeholder untuk membantu kita Kang ya, dari pemerintah, dari universitas, dari pasar, dari pelaku bisnis, investor, dan juga tidak lupa adalah anak-anak muda. Anak-anak muda itu masih tunggu nih sama Kang Yuyus sama Pak Lemon untuk terjun langsung mengurusi pertanian tapi tidak kelahan gitu ya Kang ya, untuk bisa mapping pasar, untuk bisa mengolah media dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya ya itu pun bagian penting dari suatu bisnis pertanian. Sekali gitu teman-teman. Jadi sekian Kang Yuyus satu nuhun pisan dari Tampi. Jangan lupa dihubungi aja nanti di link description ada nomornya Kang Yuyus, bisa dipesan langsung. Namanya lemon aja, ada yang sari lemon madu, ada yang produk-produk lainnya, ada ekstrak, ada juga nanti coming soon serbuk kulit lemon. Kita dukung terus produk-produk dari produk-produk pertaniannya anak-anak lokal, petani-petani lokal kita. Ini dijual satu nggak kira-kira? Enggak. Sebetulnya kadang saya jual juga. Jual juga berarti ya Kang. Berarti nanti tinggal hubung-hubung kalau butuh lemon mah hubung-hubung Kang Yuyus lah. Papa Lemon namanya. Segitu aja destinasi silaturahmi pada hari ini. Saksikan lagi, sampai jumpa lagi di destinasi silaturahmi selanjutnya. Mungkin ada saran kita harus ke siapa yang pengen didatangi, di komen aja di bawah teman-teman. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan komen dan turn on notification. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.